Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizia Musaat, SPDGR, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SD Negeri 21 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 21 Kota Sorong, selamat datang Bapak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 21 Kota Sorong, selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu-ibu hebat. Dan yang saya banggakan anak-anakku yang hari ini sedang ingin menerima ijazah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya Faizia Musaat, SPDGR, dan Ibu Niwayan Rumini, SPDGR. Kami berdua adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang akan mengadakan pertemuan kegiatan pengimbasan materi modul 1.4. Seperti yang Bapak Ibu lihat, tampilan yang paling depan ini adalah gambaran dari SD Negeri 21 Kota Sorong. Ini saya ambil dokumentasinya pada saat itu Ibu Selvi yang menjadi pembina upacaranya. Kemudian ini saya pakai sebagai tampilan profil untuk membuat visi sekolah SD Negeri 21 Kota Sorong. Oke, di sini pengajar praktik saya Ibu Johana C.O. Sahertian SPT. Beliau hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang beliau juga tidak bisa tinggalkan. Hanya beliau menitip salam kepada Bapak Kepala Sekolah. Oke, kita lanjut ke materi inti kita, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang ingin saya tanyakan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau pernah melihat apa itu budaya positif? Boleh angkat tangan Bapak Ibu guru hebat? Ada yang mungkin pernah dengar apa itu arti dari kata budaya, apa itu kata positif, dan digabungkan menjadi sebuah pengertian. Saya minta ada yang boleh angkat tangan, silakan. Oke, luar biasa Ibu Dapodi kita yang angkat tangan duluan, padahal beliau baru hadir. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya nih, kan budaya positif berarti kebiasaan yang baik yang bisa ditularkan atau dicontohi oleh orang lain ke depan. Mungkin itu saja. Mungkin ada pendapat dari yang lain. Bisa Ibu sebutkan contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau kita memaafkan kesalahan orang kepada kita. Itu salah satu budaya positif. Walaupun sesakit apa, walaupun apapun itu yang orang berbuat kepada kita, kita lego, kita mudah memaafkan. Itu juga termasuk budaya positif. Terus yang kedua, seperti kayak kita punya kelebihan apa, kita tularkan kepada orang lain. Itu yang bernuansa positif ya, mungkin itu saja. Luar biasa, beri tepuk tangan buat Ibu Sri ya. Ada lagi yang mungkin mau menambahkan, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya nama Jumadin Sari SPD. Saya mengajar sebagai guru olahraga atau guru videokan. Baik, jadi sesuai dengan pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh narasumber tentang budaya positif. Menurut saya, selama
budaya positif yang terjadi di sekolah seperti halnya pertama tentang piket guru itu tentunya budaya positif yang dilakukan di sekolah ini, mulai dari jam pelajaran, terus kemudian perkembangan yang terjadi dalam keseharian di sekolah seperti bel masuk sekolah, bel istirahat dan seterusnya, atau sampai bel pulang sekolah. Itu yang menurut saya budaya positif yang terjadi dalam sekolah ini. Demikian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat Pak Madin dan Ibu Sri yang hari ini sudah luar biasa memberikan pemahamannya tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang perlu diadakan di suatu sekolah untuk memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri peserta didik, agar peserta didik bisa memiliki satu kebiasaan seperti minta tolong, ya itu budaya-budaya positif yang baik, gotong royong, lalu juga budaya mandiri, berpikir kritis dan kreatif. Intinya budaya positif ini dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu ada berapa 6 profil Pancasila? Ada yang masih ingat? Silakan. Ya, mungkin bisa sebutkan yang lain selain yang tadi saya sebutkan. Ya, betul. Beriman dan berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi yang dimaksudkan dengan budaya positif ini agar bisa mewujudkan anak-anak yang memiliki karakter 6 profil pelajar Pancasila. Dan yang ingin kita perkuatkan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Madin, yaitu anak-anak yang punya akhlak yang baik. Dengan begitu anak-anak bisa bertanggung jawab ya terhadap apapun kesalahan yang dia lakukan, dia bisa mengatasinya sendiri. Oke, di sini untuk konsep budaya positif ada 6 modul yang akan kita bahas. Saya sudah berbagi dengan rekan saya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman penghargaan dan motivasi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga. Oke, di sini kegiatan yang pertama, saya ingin Bapak Ibu boleh mengangkat tangannya. Satu saja tangan. Sudah? Oke, kemudian Bapak Ibu silakan kepal. Ya, ikuti instruksinya. Coba Anda bayangkan bahwa dari kepalan tangan yang Anda pegang, ada sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda atau apapun yang ada dalam kepalan tangan itu sekuat tenaga, karena begitu pentingnya benda itu untuk kehidupan Anda. Yang kedua, nanti akan saya jelaskan kembali. Yang kedua, ada rekan Anda. Jadi dia sebagai pihak B, Anda tadi sebagai pihak A. Jadi pihak B, rekan Anda ini, dia adalah orang yang akan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarah, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda akan mengikuti rekan Anda tersebut dengan membuka tangannya? Ada yang bisa menjawab? Misalkan Ibu Tata lagi pegang sesuatu yang berharga, mau saya ambil, saya bujuk dia, saya tawari dia uang untuk bagaimana saya mau ambil sesuatu yang berharga di kepalan tangannya itu. Pertanyaannya, apakah Ibu Tata bersedia membuka tangannya? Tidak. Kenapa Ibu Tata? Karena itu sangat berharga untuk saya, dan saya punya prinsip tidak mau membuka
walaupun dengan uang sekaligus. Oke, luar biasa ya. Jadi Ibu Tata memang orangnya punya pendirian. Ada yang lain? Apakah yang punya jawaban berbeda akan membuka? Mungkin Pak Madin mau membuka kepala tangan yang tadi? Atau punya jawaban yang sama seperti Ibu Tata? Baik, jadi minta maaf tadi karena kurang konsentrasi, jadi ada teman tadi yang baru bergabung. Jadi saya langsung saja, mudah-mudahan ini bisa ditanggapi dengan positif. Jadi kalau menurut saya yang disuruh tadi kepala tangan, kemudian tadi Ibu sudah lihat saya buka tangan. Jadi intinya saya membuka telapak tangan saya bahwa saya punya pendirian adalah untuk bekerja menghadapi tantangan, begitu. Yes. Mau membuka atau tidak ya? Karena contohnya disampaikan hal yang berharga, tapi kan hal yang berharga ini tidak selalu materi. Pikiran kita juga kan berharga. Ini kan kita harus rela membuka apa yang kita tahu, ilmu apa yang kita dapat, kita berbagi. Kayaknya ini yang dituju oleh budaya positif kayaknya, menurut saya. Luar biasa, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat yang sudah menjawab. Oke, di sini apakah di sini Anda berarti posisi A ya? Atau B, membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Atau B, membuka kepala tangan Anda? Artinya apakah Ibu Tata tadi saya mau memaksa untuk membuka, ternyata Ibu Tata tidak mau membuka. Alasannya menurut beliau hal itu adalah hal yang sangat berharga bagi dia dan dia tidak akan memberikannya kepada siapapun, begitu. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Menurut Bapak Ibu siapa? Betul sekali, tepuk tangan buat kalian semua. Artinya bahwa hanya kita sendirilah yang dapat mengontrol diri kita. Tidak ada siapapun yang bisa mengontrol kita, sekalipun orang itu memiliki jabatan yang tinggi. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan motivasi intrinsik. Ketika kita mau berubah, bukan karena ada jabatan orang yang lebih, ya bahasa ininya, mohon maaf Bapak, mungkin karena Bapak kepala sekolah yang sedang mengontrol kita, atau mungkin karena hadiah, uang, apapun itu bisa mengubah kita. Luar biasa tadi jawabannya Ibu Tata ya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Ibu Tata termasuk salah satu orang yang teguh pendiriannya. Dalam artian walaupun dibujuk dengan uang, dengan harta, dengan jabatan, tapi beliau memiliki motivasi intrinsik yang kuat. Jadi kalau beliau mau berubah, itu bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya beliau sendiri. Oke, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser ya. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita berpikir bahwa kita adalah seorang guru, dengan memberikan hukuman maka anak bisa berubah sesuai kehendak kita. Ya, ternyata Bapak Ibu itu hanyalah ilusi belaka. Anak mungkin akan merubah tingkah laku itu ketika ada Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu lengah atau mungkin tidak memperhatikan, anak bisa kembali kepada posisinya. Karena setiap orang yang bisa membuka apakah dia mau dikontrol atau dia tidak menerima kontrolan itu. Lalu yang kedua,
ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya, penguatan positif di sini dalam bentuk pujukan. Bapak ibu mungkin membujuk anak untuk melakukan apapun yang sesuai dengan bapak ibu inginkan. Dibujuk dengan bintang, dibujuk dengan nilai, agar anak itu mau merubah karakter yang sesuai bapak ibu inginkan. Di sini menurut teori kontrol bahwa hal itu juga tidak efektif. Artinya, anak bisa berubah ketika penguatan positif atau bujukan rayuan itu mungkin seketika datang dia mau mengikuti. Tapi di beberapa jangka waktu tertentu anak bisa berubah kembali ke posisinya. Ini juga berlaku bagi bapak ibu yang punya anak didik di rumah atau punya anak sendiri. Ya, anak mungkin mau diiming-imingkan juara 1, yang penting ibu kasih hadiah, gitu ya. Itu ternyata adalah termasuk di miskonsepsi, artinya itu tidak efektif. Ya. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita bapak ibu jika marah kepada anak-anak, mungkin kita bisa membuat anak menjadi merasa bersalah. Kita mendramatisir sesuatu sehingga mungkin anak menangis, mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, seketika mungkin kita melihat anak berubah, tapi hanya pada saat itu saja. Kita tidak tahu bahwa dengan kita membuat anak dengan merasa bersalah, anak jadi merasa gagal, sehingga anak tidak memiliki motivasi intrinsik untuk mulai berubah dengan kesadarannya sendiri. Artinya apa? Dengan membuat anak menangis, anak merasa bersalah atas apa yang menjadi kesalahannya, ini juga termasuk tidak efektif. Ya, karena ketika jangka waktu tertentu anak sudah kembali dalam posisinya, anak bisa saja kembali kepada posisinya yang awal. Oke, dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin kita berpikir bahwa kita sebagai orang dewasa, dalam hal ini kita adalah seorang guru, atau mungkin mohon maaf sebagai bapak kepala sekolah, dengan kita memaksa untuk bapak ibu silakan datang tepat waktu, ya kan? Ya, mungkin menurut bapak kepala sekolah, mohon maaf, dengan mungkin bapak berdiri di depan, semuanya datang tepat waktu. Tapi mungkin saat bapak tidak lagi mengontrol, kembali lagi ke posisi semula. Ya, artinya saya bicara ini bukan saya sudah lebih baik, tapi saya juga belajar, dan dari teori ini ya saya kembali lagi untuk mengevaluasi diri saya sendiri. Ya, artinya bahwa bukan berarti kita orang dewasa atau orang yang punya jabatan tertentu bisa memaksa apapun agar orang mau mengikuti apapun yang menjadi keinginan mereka. Ya, mungkin ada perubahan, tapi itu tidak akan lama. Ketika ada perubahan itu harus ada muncul dari motivasi intrinsik diri kita sendiri. Kalau yang tadi dengan hanya pakai jabatan, pakai uang, dan pakai rayuan dan lain-lain, itu masih masuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi jangkanya ada perubahan tapi sangat pendek, dan bisa jadi anak kembali ke posisi yang awalnya tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kalau saya bilang SD Negeri 21, Bapak Ibu ucapkan semangat, semangat, yes. Oke, SD Negeri 21, semangat, semangat, yes. Oke, luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Kita lanjut, masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut ke modul yang kedua. Di sini yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada dua teori. Yang pertama adalah teori stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Menurut teori stimulus respon, bahwa kebutuhan kita adalah sama semuanya. Tapi menurut kebutuhan kontrol, bahwa setiap orang memiliki
kebutuhan yang berbeda-beda. Bapak Ibu sepakat? Sepakat ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut teori stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Sepakat? Oke, lanjut yang ketiga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut teori stimulus respon. Menurut teori kontrol, bahwa kitalah yang harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut teori stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, bahwa setiap perilaku atau setiap apapun yang dilakukan oleh anak-anak pasti memiliki tujuannya masing-masing. Oke, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang tadi ya. Tapi menurut teori kontrol, bahwa hanya diri kita sendirilah yang mampu mengontrol diri kita. Ya. Lalu menurut teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi menurut teori kontrol, bahwa dengan kolaborasi, dengan konsensus ini seperti kesepakatan, maka bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Menurut teori stimulus respon, bahwa kita sebagai guru pasti punya ego ya, dan pasti mau menang. Biarkan saja siswa yang kalah. Kalau siswa tidak mengikuti kemauan kita, berarti kita merasa kalah. Jadi bagaimana supaya siswa harus mengikuti kemauan kita? Tapi menurut teori kontrol, bahwa sebagai guru kita harus memiliki model berpikir menang-menang. Guru menang dalam mengarahkan siswa, dan siswa menang dalam menerapkan apa yang jadi diskusinya dengan guru. Begitu? Oke, lanjut. Kita lanjut di modul yang selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif. Kata disiplin yaitu dari bahasa Latin, artinya disiplina, yang artinya belajar. Dan disiplin ini dia mengacu pada diri, yaitu harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan dengan tujuan agar memiliki perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, kita lanjut di sini untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang ditawarkan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti yang saya sudah ucapkan tadi, ada 6 ya, 6 nilai yang akan menjadi tujuan kita. Lalu di sini ada teori lainnya lagi, bahwa disiplin atau nilai-nilai kebajikan menurut Ivo Primeriers, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif,
tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Menurut Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan ini, mana yang Bapak Ibu pilih? Selamat datang, saya punya pengajar praktik. Boleh yang Bapak Ibu pilih yang bagian mana? Boleh suaranya. Kalau saya pilih di profil pelajar Pancasila, karena dari profil pelajar Pancasila sudah mencakup yang kedua ini juga. Mungkin itu saja. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Sri ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bahwa profil pelajar Pancasila hampir semuanya sudah mewakili beberapa dari yang sudah saya tampilkan di atas. Ya. Oke, kita lanjut dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Ada yang tahu ekstrinsik berarti dari dalam atau luar? Luar atau dalam? Oke, luar biasa. Dari luar ya. Oke, ternyata motivasi ekstrinsik yang dilakukan oleh baik itu anak didik ataupun dari diri orang itu, yang pertama hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Inilah yang tadi saya bilang Bapak Ibu, mungkin anak-anak mau mendengar kita karena faktor motivasi ekstrinsiknya, mungkin karena takut dihukum sehingga dia mau melakukan itu, atau dia mungkin mau melakukan itu hanya untuk mendapatkan penghargaan, pujian ataupun imbalan dari orang lain. Ya, sedangkan yang lebih baik adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka mau berubah karena atas dorongan dalam diri dia sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai yang sudah dia yakini di dalam dirinya. Oke, kita lanjut di modul berikutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Ada yang punya pengalaman Bapak Ibu yang mungkin memberikan hukuman pada saat ini, boleh bercerita? Ada yang mungkin punya pengalaman? Boleh diceritakan? Langsung memberikan hukuman kepada anak. Pak Petrus punya pengalaman? Boleh berbagi, biasanya wakil kesiswaan ini ya. Saya bertanya karena beliau adalah wakil kesiswaan yang selalu sudah? Ada yang mau bercerita? Punya pengalaman? Oke, Ibu Sri lagi. Wah, Ibu Sri borong semua. Ya, kalau pengalaman di kelas semenjak kita guru pembelajar yang kemarin itu, saya sudah tidak hukum anak-anak lagi di kelas. Tapi untuk tugas piket, yes, masih ada. Tugas piket kemarin kita sempat hukum anak-anak. Saya suruh mereka siram itu kamar mandi sama angkat sampah di lingkungan sekolah. Tapi kalau untuk hukuman yang memukul, insya Allah tidak lagi. Semoga komitmen, karena ini positif toh. Oke, seperti apa dijelaskan sama Ibu Sri, ini masuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ya. Oke, ekstrinsik ya. Karena mungkin anak itu mau melakukan, ada dua faktor ya.
Bisa jadi karena takut sama ibu guru. Yang kedua, anak mau melakukan, bisa jadi nanti dapat penghargaan ataupun mendapatkan pujian. Apakah ini akan bersifat jangka panjang, Bapak Ibu? Ya, seperti yang tadi sudah kita pelajari. Menurut saya, kalau kita hukum tadi yang dijelaskan itu kan nanti akan kembali ke posisi awal. Jadi kalau mau berlanjut itu mungkin kita yang menyadarkan dan kesadaran dari dirinya sendiri. Sudah tuntas ini kayaknya. Calon CGP angkatan 11. Oke, jadi untuk hukuman ini biasanya tidak terencana. Bapak Ibu kalau mau menghukum, apa saja yang dilihat bisa jadi hukuman. Lalu yang kedua, murid ini juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah ini nanti akan terjadi apa. Dan biasanya hukuman dia bersifat satu arah, karena hanya dari Bapak Ibu saja. Lalu biasanya hukuman ini bisa berupa fisik, bisa juga berupa psikis. Psikisnya ini dalam bentuk apa? Mental. Berarti kalau mental itu dari apa ya sampai bisa kena ke mental? Dari, betul sekali Pak Madin, 100 ya. Dari ucapan dan kata-kata ya. Yang kedua, konsekuensi. Untuk membuat konsekuensi ini, ya saya lihat di beberapa kelas mungkin ada yang sudah punya ya. Jadi konsekuensi ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Tapi nanti ada lagi yang lebih baik dari konsekuensi. Ya, di sini konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Artinya untuk membuat konsekuensi ini, Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan anak-anak di kelas, lalu menyepakati, ya, kesepakatan kelas, ya. Lalu yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Jangan dikira bahwa sudah ada kesepakatan kelas, sudah ada peraturan kelas, tetap masih ada perasaan tidak nyaman yang dirasakan oleh anak-anak. Jangankan anak-anak, kita pun sebagai Bapak Ibu guru, kalau Bapak Kepala Sekolah buat kita seperti itu, pasti kita juga tidak merasa nyaman. Ya. Lalu adalah sikap guru yang memonitor, artinya ada yang selalu pantau. Ya, pastikan kita tidak nyaman ya. Lalu yang ketiga adalah restitusi. Jadi ini nanti diharapkan bahwa kita semuanya, termasuk saya juga, Ibu Wayan juga, kita semuanya akan melakukan setiap kesalahan apapun, kita bisa harus menerapkan restitusi ini di dalam proses pembelajaran. Ini juga Bapak Ibu bisa pakai untuk Bapak Ibu yang punya anak di rumah. Bisa ya? Ataupun sama pasangan juga, cuma saya belum coba. Saya berniat untuk mencoba tapi nanti dulu. Terus restitusi ini ternyata proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan di sini prosesnya ada kolaboratif. Artinya ada siswa dan guru yang saling bekerja sama, yang dimana guru membantu mengajarkan murid untuk murid bagaimana bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Atau yang biasa kita dengar dengan metode coaching ya kalau tidak salah ya. Jadi kita hanya mengarahkan saja, tetapi anak didiklah yang harus menemukan solusinya seperti apa. Jadi sama bisa dipakai juga untuk Bapak Kepala Sekolah, untuk mungkin ada yang tidak mengumpulkan RPP dan lain-lain. Mungkin ya salah satunya Bapak bisa menggunakan pendekatan restitusi ini untuk menyelesaikannya. Gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sebelum kita melangkah di segitiga restitusi. Karena ini modul yang paling terakhir, untuk itu saya perkenalkan teman saya yang juga luar biasa, calon guru penggerak angkatan 9,
Dari SD Negeri 21 Kota Sorong, Ibu Niwayan Rumini, SPD GR. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Niwayan Rumini, SPD GR. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kota Sorong, di mana pengajar praktik saya Ibu Uswatun Kasanah yang saat ini beliau tidak sempat hadir di tempat karena beliau ada kegiatan yang nggak bisa ditunda. Baik, pada kegiatan selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Oke, baik Bapak Ibu, tentunya keyakinan kelas tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita ya. Karena saya melihat semua kelas yang ada di sekolah SD Negeri 21 ini semuanya sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Namun sebelum saya masuk ke materi lebih jauh lagi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang keyakinan kelas? Yang selama ini kita sudah secara langsung sudah praktekkan dan sudah buat di kelas kita masing-masing. Mungkin dari Bapak Ibu guru hebat bisa angkat tangan. Pak Madin, ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kalinya. Baik, jadi menurut saya materi yang dibawakan oleh Ibu Wayan tentang keyakinan kelas. Ini saya bercerita tentang pribadi saya dulu, tidak menyinggung untuk guru-guru yang lain. Kalau menurut saya keyakinan kelas tentunya sebelum saya dari rumah tentunya sudah menyiapkan pembelajaran apa yang saya akan bawakan di kelas, misalkan kelas 5 atau kelas 6. Tentunya penguasaan materi dan sebagainya tentunya dengan media-media pembelajaran yang lain tentunya sudah yakin untuk anak-anak bisa memahami apa yang saya akan bawakan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, boleh berikan aplaus untuk Pak Madin. Mungkin Bapak Ibu guru hebat yang lain mempunyai pendapat yang lain tentang keyakinan. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang keyakinan? Apa itu yakin? Keyakinan itu berasal dari kata yakin. Apa itu yakin? Yakin itu adalah suatu kepercayaan. Jadi keyakinan kelas itu merupakan suatu kepercayaan yang akan kita terapkan nanti ke depannya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif ya Bapak Ibu guru hebat yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Dengan adanya keyakinan kelas dalam setiap kelas, maka diharapkan kita punya peserta didik, murid bisa menerapkan karakter profil pelajar Pancasila. Coba saya mau tahu lagi, mungkin jangan hanya kita bicara anak-anak tepuk profil pelajar Pancasila, sedangkan kita sendiri nggak tahu. Kan mubasir Bapak Ibu. Oke, untuk breaking ice, saya harap Bapak Ibu guru hebat bisa berdiri semua. Oke, baik, kita tepuk profil pelajar Pancasila ya. Tepuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Kami beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif mandiri. Kreatif dan bernalar kritis, Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak
Pancasila. Penguatan pelajar Pancasila. Coba Ibu Sri yang ice breaking dulu supaya kita nggak bosan duduk di tempat. Kita goyang-goyang badan dulu sedikit. Siap. Tepuk P5. Penguatan Profil pelajar Pancasila. Lagi sekali ya. Tepuk P5. Penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Oke, baik Bapak Guru hebat. Tentunya selama ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Di sini saya menampilkan dua gambar keyakinan kelas. Coba Bapak Ibu amati kedua gambar tersebut. Menurut Bapak Ibu, gambar yang mana yang termasuk keyakinan kelas? Tadi saya sudah bilang bahwa dalam keyakinan kelas itu tercermin profil pelajar Pancasila. Menurut Bapak Ibu dari kedua gambar yang ada di depan, kira-kira gambar yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Oke, yang warna hijau, yang satu gambar warna hijau, yang kedua gambar yang warna putih. Judulnya sama-sama ya, kesepakatan kelas atau yang sering kita kenal keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, apakah gambar hijau yang termasuk keyakinan kelas atau gambar yang putih? putih. Coba mungkin Ibu Wiwi atau Ibu Sri? Ibu Wiwi, karena dari tadi Ibu Sri Suborong. Menurut saya kalau yang putih karena guru dan murid bersama-sama membuat kesepakatan yang akan dilakukan dalam kelas. Itu menurut saya. Berarti menurut Ibu Wiwi gambar yang menunjukkan keyakinan kelas adalah gambar yang berwarna putih. Iya, karena dibuat bersama guru dan murid. Iya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sri? Iya, ada tambahan karena kalau di kelas itu kan bukan siswa saja tapi guru saja. Kalau dibilang contoh di sini datang tepat waktu dan mengucapkan salam, artinya kan di sini berarti kalau tidak kami guru dan siswa yang harus datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Jangan hanya ke siswa. Jadi siswa yang datang tepat waktu, terus guru, siswa yang harus bertemu dengan guru mengucapkan salam atau yang teman, terus guru. Nah, siapa yang memulai? Begitu saja. Jadi setidaknya semua manusia yang ada di dalam kelas, guru dan siswa. Kalau menurut saya seperti itu. Yang putih. Yang putih, Bu Sri yang putih. Oke. Atau ada pendapat lain dari Bapak Ibu guru hebat yang lainnya? Aku hijau itu tadi. Oke, Pak Agung. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya memilih warna hijau. Kembali lagi ke masalahnya itu kesepakatan kelas. Seperti artinya kesepakatan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, asal maupun juga agama. Jadi di sini diterapkan banyak lagi saya baca nilai positif-positifnya. Salah satunya adalah yang tadi kasih bertanya tentang datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu dalam tanda kutip mungkin di kelas.
Jadi menyalakan salam, selamat pagi Bu Guru, selamat pagi murid-murid. Habis itu menjaga kebersihan sekolah seperti piket dan lain-lainnya. Yang terutama di situ adalah kata berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu menurut saya yang paling penting dari kesepakatan kelas. Demikian. Oke, boleh kita berikan aplaus untuk Pak Agung. Baik, tadi ada yang memilih yang warna hijau dengan yang warna putih. Coba dari yang lain, Bapak Ibu guru hebat yang lain, mungkin ada pendapat yang berbeda lagi. Kan kita sudah membuat nih, kita sudah praktek secara nyata ini membuat keyakinan kelas. Baik, oke, Bu Beatrice. Terima kasih. Saya baru masuk cuma dengar sepintas saja. Tapi di sini dibilang kesepakatan kelas ya. Nah, kalau kesepakatan kelas berarti disusun bersama dengan guru dan murid. Ketika kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan murid, maka harus dilaksanakan oleh guru dan murid bersama-sama. Bukan cuma murid dan bukan cuma guru. Artinya, dalam kesepakatan kelas ini jika dilakukan bersama-sama antara guru dan murid, maka tujuan pembelajaran, tujuan dalam kelas itu akan tercapai. Demikian penyampaian saya, cuma begitu saya bilang. Yang lain buat tambah yang belum sempurna. Baik, boleh kita berikan aplaus kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di SD Negeri 21. Dari pendapat Bapak Ibu guru yang telah disampaikan bahwa yang namanya keyakinan atau kesepakatan itu berarti bukan dilakukan oleh perorangan, tetapi semua yang terlibat di dalamnya. Coba, sekarang Bapak Ibu perhatikan gambar yang berwarna hijau. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kira-kira siapa yang harus melaksanakan itu? Kan guru dan siswa. Sedangkan di bagian gambar putih, kami guru dan murid yang selalu menyayangi. Kalau kita menyayangi, berarti kita datang tepat waktu. Karena kita menyayangi teman nih, aduh kasihan kalau saya datang terlambat, teman saya lama menunggu. Atau kita guru, aduh saya datang terlambat ini, anak murid saya nanti nggak ada yang mengajar. Itu karena ada rasa sayang. Makanya kita datang tepat waktu. Kemudian mengucapkan salam. Kalau kita nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa peduli, kita akan malas tahu kamu siapa, iya toh? Tetapi karena kita ada rasa peduli terhadap orang, maka kalau kita bertemu orang lain, kita pasti mengucap salam atau menegur. Nah, jadi kalau datang tepat waktu, mengucapkan salam itu lebih masuk kepada peraturan kelas. Bukan kesepakatan ya, tetapi peraturan. Yang namanya kesepakatan berarti kita semua harus melaksanakannya sesuai keyakinan kita yang telah kita sepakati bersama. Baik Bapak Ibu, untuk yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Itu juga termasuk ke dalam peraturan. Sedangkan pada gambar yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Semangat belajar itu artinya dia aktif dalam pembelajaran, dia tertib. Ya kan Bapak Ibu? Kalau orang semangat pasti dia datang tepat waktu. Ya kan tidak? Ya. Kalau murid kita semangat, dia datang tepat waktu. Kemudian dalam proses pembelajaran dia aktif. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran juga anaknya tertib. Nah, itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Terus yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sedangkan di bagian sebelahnya menjaga kebersihan sekolah,
kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Itu semuanya yang di bagian pertama itu yang gambar hijau itu semuanya termasuk peraturan kelas. Sedangkan yang di bagian kedua adalah merupakan kesepakatan, di mana kalau kita peduli dengan teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita selalu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, kita tertib karena kita nggak mau mengganggu teman yang lain. Kita aktif dalam pembelajaran supaya kelas menjadi menyenangkan. Bisa Bapak Ibu membedakan mana yang disebut keyakinan kelas, mana yang disebut peraturan kelas? Ingat Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu artinya berlaku untuk semua yang ada di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas itu berlaku untuk siswa, bukan untuk guru. Karena tidak ada kesepakatan di situ. Hanya peraturan, guru yang memberikan. Kalian harus menjaga kebersihan. Kalian harus datang tepat waktu. Jadi ditekankan kepada siswa saja, tetapi gurunya tidak. Tetapi yang namanya keyakinan atau kesepakatan, baik guru maupun siswa harus sama-sama melaksanakannya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang keyakinan dan kesepakatan? Maaf saya bertanya, ketika saya mengikuti program dari KI dan UNICEF, maka kesepakatan kelas itu sudah masuk pada peraturan kelas. Jadi pertanyaan saya, apakah kesepakatan kelas ini pembelajaran guru penggerak dengan KI bisa berbeda? Karena saya belajar seperti itu, sehingga di kelas kami saya ada kesepakatan yang kami buat. Kalau saya dengar Ibu Wayan punya penjelasan bahwa itu peraturan di kelas, berarti peraturan di kelas itu kalau dengan di UNICEF dengan KI berarti berbeda dengan program guru penggerak ya. Tolong dijelaskan. Baik Ibu, untuk program sebenarnya nggak ada perbedaan masalah keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan itu ditekankan kepada peserta saja atau kepada anak didik saja, itu peraturan. Sedangkan yang namanya kesepakatan atau keyakinan itu adanya komunikasi antara peserta dengan pendidik. Sehingga semuanya harus melaksanakan sesuai kesepakatan. Kalau aturan dia lebih ditekankan kepada hanya siswa saja atau hanya peserta saja yang harus mengikutinya. Sedangkan kalau kesepakatan kedua belah pihak atau semua orang yang ada di dalamnya harus berkontribusi untuk itu, untuk mewujudkan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam kelas kita. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa dalam keyakinan kelas itu mencerminkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Misalkan yang tadi datang tepat waktu, mengucapkan salam. Berarti dalam nilai profil Pancasila, nilai apa yang perlu kita tanamkan? Disiplin, saling menghargai. Itu. Jadi yang mau saya garis bawahi Bapak Ibu, bahwa yang namanya keyakinan ataupun kesepakatan kelas itu adalah kata yang bersifat universal, tapi dia bisa memuat semuanya. Jadi ada satu kata yang bisa, contohnya di sini, saling menyayangi. Dari kata saling menyayangi itu bersifat universal, tapi di dalam saling menyayangi ini bisa masuk mengucapkan salam, ya kan? Bisa juga masuk berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, bisa menjaga kebersihan. Jadi ada satu kata yang bersifat universal, tapi dia bisa memuat semuanya di dalamnya. Seperti itu. Tapi kata itu harus disepakati oleh semuanya. Begitu. Kalau sudah peraturan maka dia lebih spesifik lagi, Ibu. Gitu. Ya. Bagaimana Ibu Beatrice?
Begini Ibu, kalau kalau keyakinan itu kan dia misalkan ini mau datang tepat waktu, mengucapkan salam, terus berdoa sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan pembelajaran, itu mereka masuk di saling menyayangi. Saling menyayangi itu sudah masuk poin-poin itu. Sudah masuk dia menjaga kebersihan. Karena dia saling menyayangi, maka dia juga harus menjaga kebersihan. Jadi kalau keyakinan kelas itu dia memiliki nilai-nilai yang ada pada peraturan kelas itu sudah tercover oleh nilai-nilai yang ada pada keyakinan. Seperti itu. Mana yang didulukan? Kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Yang didahulukan adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, karena di dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sudah ada peraturan kelas, sudah memuat semuanya. Jadi intinya begini. Jadi intinya kesepakatan baru kita yakin untuk melakukan itu. Ya, kita buat kesepakatan dulu Ibu. Kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang baru kita kan macam tadi saya bilang kami guru dan murid saling menyayangi. Saling menyayangi itu seperti apa? Contohnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan, mengucapkan salam, itu termasuk ke dalam saling menyayangi. Jadi mungkin Ibu masih rancu sepakat dengan yakin. Sepakat dengan yakin itu memiliki kesepakatan dengan aturan. Ya, aturan itu yang saya jelaskan tadi, bahwa aturan itu diberlakukan oleh guru kepada peserta didik. Itu aturan Ibu. Artinya kita membatasi murid. Kamu harus jaga kebersihan, buang sampah di tempatnya, kamu harus datang tepat waktu. Itu aturan. Tetapi kalau keyakinan, kami guru dan murid datang tepat waktu, itu artinya keyakinan. Iya, keyakinan itu sama dengan kesepakatan. Iya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu sama. Peraturan di kelas beda. Peraturan beda Ibu. Kalau peraturan yang membuat hanya guru. Guru yang membuat tanpa ada koordinasi dengan peserta didik. Iya. Sedangkan keyakinan adalah kesepakatan yang dibuat guru bersama dengan murid. Jadi yang melaksanakan guru dan murid. Iya. Oke, bagaimana? Oke, baik. Mungkin ada yang bertanya? Oh, sudah, baik. Mau menyampaikan seperti yang tadi kau sampaikan bahwa aturan itu dibuat Baik. itu dibuat bersama. Bapak Ibu, mungkin Ibu Oson mau ada tambahan? Yang tadi sudah. Oh. Oke, terima kasih. Tadi sebenarnya yang saya kasih ke Ibu Sri itu persis dengan yang Ibu Wayan sampaikan. Jadi pada intinya peraturan kelas itu intinya aturan itu sudah ada, sudah dibuat oleh suatu organisasi yang tinggal dijalankan. Sementara kesepakatan itu adalah suatu itu bisa masuk juga aturan ada di dalamnya. Jadi tinggal bagaimana ada persetujuan antara semua pihak yang untuk menjalaninya, ya. Jadi harus ada persetujuan dari semua pihak. Tapi kalau aturan itu memang sudah ada dan tinggal dijalankan. Itu aja. Terima kasih. Boleh kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Guru Oson Al-Idrus. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk di 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini yang pertama adalah penghukum, di mana kita guru memberikan hukuman bila peserta didik atau murid melanggar aturan atau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang kita berikan. Di mana kalau dalam segi penghukum, guru biasanya mengeluarkan kata-kata yang keras dengan muka yang marah. Sedangkan
Yang kedua, posisi kontrol kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah, kita guru seringkali melakukan itu di kelas. Misalkan anak-anak tidak membuat PR, kemudian kita mendramatisir keadaan sehingga siswa tersebut merasa salah bahwa dia tidak mengerjakan PR. Kadang situasi yang kita buat melebih-lebihkan dari apa yang ada. Yang berikut, posisi kontrol sebagai teman, di mana kita guru dengan siswa ada hubungan yang dekat, yaitu kita bisa berteman dengan mereka dan mereka juga bisa bercerita kepada kita tentang keluh kesahnya mereka. Itu kita berarti memposisikan diri sebagai teman. Posisi yang keempat yaitu pemantau. Pemantau di mana kita selalu memperhatikan siswa terhadap perkembangan siswa. Itu selalu ada perhatian dari kita. Apakah dia mengerjakan tugas? Sudah berapa kali dia tidak mengerjakan tugas? Nah, itu adalah posisi pemantau. Untuk selanjutnya yaitu posisi manajer. Posisi manajer yaitu di mana kita sebagai guru kita menuntun siswa untuk mencari solusi dari permasalahan atau kesalahan yang telah dibuatnya. Itu yang seperti tadi dikatakan oleh teman saya, yaitu Ibu Faiza. Ini diibaratkan seperti coaching, di mana kita menggali kesalahan apa yang telah dibuat, kemudian apakah itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki. Jadi kita hanya memancing, menuntun, mengarahkan, tetapi murid itu sendiri yang menentukan solusinya. Itu. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah video. Ada sebuah video, nanti Bapak Ibu coba evaluasi diri kita. Kita termasuk guru yang mana? Baik, Bapak Ibu kita tunggu ya. Nanti Bapak Ibu dari video ini silakan Bapak Ibu merefleksi diri. Kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Oke, Bapak Ibu boleh perhatikan video yang saya tampilkan. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak.
Silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah ya sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Ibu sayang uangnya. Ya. Ini tepat waktu ya maksudnya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya pulang sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat mengerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap kadang sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Dari video kegiatan yang saya tampilkan tadi, dari beberapa model guru ya, dari beberapa model guru, coba Bapak Ibu merefleksi diri kembali, mengingat kembali apa yang telah kita lakukan selama ini dalam mendidik siswa kita di kelas jika siswa tidak melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang kita arahkan. Coba Ibu guru, Bapak guru hebat, coba renungkan kembali. Saya ini ada di posisi mana? Apakah di posisi guru yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, atau kelima? Terus apa yang perlu saya perbaiki? Jadi kita harus merefleksi diri ya Bapak Ibu. Walaupun saya dengan Ibu Guru Faiza berdiri di depan, bukan berarti kami lebih pintar dan kami lebih sempurna. Tidak Bapak Ibu guru hebat. Kami juga sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki diri. Terus terang Bapak Ibu guru hebat, saya merasa senang bisa ikut bergabung di Guru Penggerak Angkatan 9 ini. Karena dengan ikut di Guru Penggerak ini, saya baru menyadari bahwa saya terlalu banyak kekurangan. Selama ini saya merasa bahwa diri saya sudah bisa mengajar, sudah tepat tindakan yang saya lakukan, dan apa yang saya berikan kepada siswa sudah sesuai, siswa saya sudah bisa. Ternyata setelah saya bergabung di komunitas Guru Penggerak ini Bapak Ibu, saya baru menyadari ternyata banyak sekali kekurangan saya, ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat, yang mana itu mementingkan saya punya ego sendiri. Saya nggak memperhatikan kebutuhan siswa saya. Jadi kenapa siswa kita ada yang melanggar, kemudian hari ini melanggar, kemudian kita kasih hukuman, besok mengulang lagi? Bukan dari siswa, tetapi dari kita sendiri Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan pendapatnya selama ini berada di posisi mana, dan
Kira-kira langkah apa yang Bapak Ibu perlu lakukan ke depannya dari tayangan video yang tadi saya telah putarkan? Mungkin Pak Petrus, mungkin ada pengalaman selama ini? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, kalau yang keempat video tadi, mungkin kalau yang di dalam keempat video itu semua kita sudah lakukan. Tetapi kembali kepada diri kita, bagaimana kita menjalankan tugas apa yang kita sudah berikan. Walaupun kita sudah berulang-ulang memberikan penyampaian untuk melaksanakan tugas, tetapi besok lagi diulang kembali. Nah, pengalaman saya mungkin dalam 4 video itu semua ada. Ya, semua ada. Bapak Petrus, kira-kira dari video tadi posisi mana? Posisi mana yang kira-kira paling perlu kita terapkan ke depannya untuk perubahan kita? Ya, kalau saya semuanya kita harus terapkan, karena saya itu semua ada kegunaannya. Tapi kalau disuruh pilih satu ya harus pilih satu, yang mana kira-kira? Kalau menurut saya, Coba bisa putar yang kedua. Tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? ya, terima kasih. Ya, kalau menurut saya video ini yang menurut saya, ya. Baik, mungkin Bapak Ibu guru yang lain? Oke. Tes, gak usah lagi perkenalannya. Ini saya ada baca ini apa? Menurut Dr. William Glasser ada teori kontrol 5, yaitu yang kita bahas sekarang. 1, penghukuman, itu video pertama. 2, pembuat orang merasa bersalah, video kedua. 3, teman, itu juga video ketiga. 4, monitor atau pengawasan, itu video keempat. 5, manajer, pencarian solusi. Kan ini kan sudah diterap. Ini kan menurut William ada 5 posisi kontrol. Kita tidak tahu mana yang unggul di sini. Ini semua pernah saya lakukan di kelas. Jadi saya tidak bisa memilih mana yang mana unggulannya, mana yang tidak unggul. Menurut saya begitu. Baik Bapak Ibu, memang semuanya berguna, memang semuanya bagus. Tapi di antara yang bagus ada yang terbagus. Iya kan tidak Bapak Ibu? Ada yang terbagus. Oke, baik Bapak Ibu, kalau kita lihat video pertama, penghukum. Dari apa yang diucapkan oleh ibu gurunya, ini kamu tulis 1000 kali. Kira-kira sesuai nggak? Kira-kira sesuai nggak kesalahannya dia dengan hukuman yang diberikan? Ini dia nggak kerjakan PR nih, mungkin PR-nya 10 nomor. Terus disuruh menulis sampai 1000 kali. Kira-kira sesuai nggak pelanggaran dengan hukumannya? Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Sesuai nggak? Tidak sesuai. Jadi hukuman itu cenderung lebih menyakiti murid, baik itu dari segi fisik maupun dari segi perasaan. Oke, baik, untuk video kedua, yaitu di mana guru mendramatisir keadaan, membuat rasa bersalah. Oke, Pak gurunya mendramatisir keadaan, membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi secara tidak langsung kita sudah membunuh karakter anak. Di situ, di mana anak itu akan merasa, aduh saya salah, saya sudah menyakiti Pak Guru, saya sudah menyakiti orang tua saya. Secara tidak langsung Bapak Ibu, kita membunuh karakter anak.
untuk video yang ketiga, yaitu kita berposisi sebagai teman. Jadi kalau kita memang teman itu bagus, memposisikan diri sebagai teman bagus. Tetapi kadangkala kalau kita memposisikan diri sebagai teman dan anak didik kita terlalu akrab dengan kita, jadi tidak ada batasan rasa hormatnya kepada guru. Dia seakan-akan, saya nggak bikin tugas saja, nggak apa-apa kok, paling bapak ibu guru tegur aja, besok bisa nggak bikin lagi Iya toh, karena kita dianggap sebagai teman. Jadi dia punya rasa segan, itu kurang Bapak Ibu. Jadi untuk yang keempat, yaitu posisi pemantau. Itu artinya nanti baru 1 kali dicatat, baru 2 kali saya ulangi lagi, kan dicatat aja, nggak ada tindakan apa-apa. Contohnya sering kita alami di sekolah kita Bapak Ibu untuk hari Senin. Yang terlambat sudah sekian kali kita catat, sampai Bapak Ibu guru pikir tangan mungkin sudah capek catat. Anak-anak itu aja yang tidak menggunakan perlengkapan seragam, anak-anak itu aja, kan nggak ada tindakan. Jadi akan diulang dan terus begitu. Bapak Ibu, untuk posisi yang terakhir, manajer. Nah, manajer itu kita melakukan pendekatan kepada anak, mengajak anak untuk berdiskusi, untuk mereka menyadari nih kesalahannya apa. Dan tadi pagi itu saya terapkan Bapak Ibu. Tadi pagi ada kejadian dan posisi manajer itu yang saya terapkan, sehingga anak tersebut dengan sendirinya dia menyadari kesalahannya dan sampai dia menangis. Kan pas saya pukul tapi dia menyadari bahwa dirinya salah mengucapkan kata-kata tersebut. Dan dia sendiri juga mengetahui tindakan apa yang harus dia lakukan. Dengan seperti itu, anak murid kita akan lebih mengingat. Karena mereka menyadari kesalahannya sendiri, kemudian mereka mencari solusinya sendiri. Tetapi kalau dari posisi kontrol yang pertama dengan yang sampai yang keempat, itu anak-anak nggak akan tersimpan di memori mereka. Mereka hanya hari itu dan besok mengulangi kembali. Jadi kita sebagai guru, kita harus bisa menempatkan diri sebagai manajer. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya 5 kebutuhan dasar. Sebagai makhluk hidup tentunya kita mempunyai kebutuhan yang harus kita penuhi. Seseorang bisa melakukan tindakan yang di luar atau melakukan suatu pelanggaran itu karena ada penyebabnya, yaitu ada kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga dia melakukan sesuatu tindakan untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Setiap tindakan pasti ada tujuan. Nah, kita di sini ada 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua belonging atau cinta kasih. Yang ketiga power atau kekuasaan. Yang keempat freedom atau kebebasan, dan yang kelima fun atau kebahagiaan. Bapak Ibu, untuk kebutuhan yang pertama yaitu survival, kebutuhan bertahan hidup. Untuk bertahan hidup tentunya harus kita penuhi kebutuhan-kebutuhan kita seperti makan dan minum, kesehatan, rumah, rasa aman. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, pasti kita akan melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa segala tindakan itu ada tujuan. Oke, next. Kebutuhan yang kedua yaitu kekuasaan atau power. Di mana kebutuhan kekuasaan atau power yaitu diantaranya diakui prestasi dan kemampuannya, yang kemudian didengarkan dan merasa berharga. Ketiga, dihormati dan dipercayai, dan yang terakhir memberi pengaruh.
Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan kasih sayang. Kita semua perlu dikasihi, perlu disayangi. Rasa menyayangi dan dikasihi itu dibutuhkan oleh semua orang untuk bisa diterima di kalangan keluarga, sekolah, masyarakat maupun tempat mereka bekerja. Kebutuhan yang keempat yaitu fun atau kebutuhan kesenangan. Kita semua butuh akan kesenangan, butuh refreshing, butuh jalan-jalan untuk menghilangkan kepenatan kita ya. Jadi kita perlu untuk mencari suatu kesenangan. Contohnya dengan bermain, bercanda dan menikmati apa yang dilakukan. Baik Bapak Ibu, dari materi yang saya paparkan dari tadi, dari keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar, dan materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Faiza. Mungkin Bapak Ibu guru hebat ada yang ingin bertanya atau kurang paham. Bagaimana Bapak Ibu, cukup? Cukup? Cukupkah? Bapak Ibu cukupkah? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Macam tidak semangat kah? Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, karena semua sudah kami sampaikan dan kami imbaskan kepada Bapak Ibu. Oke. Dilanjutkan untuk segitiga restitusi oleh Ibu Faiza. Oke, kalau saya bilang SD Negeri 21, Bapak Ibu jawab semangat, semangat, yes. Ulang, SD Negeri 21, semangat, semangat, yes. Satu kali lagi, SD Negeri 21, semangat, semangat, yes. Oke, Bapak Ibu guru hebat, ini adalah materi yang terakhir. Sebenarnya sudah mengingat makan siang, hanya akan menjadi beban buat saya kalau tidak disampaikan. Karena ini juga penting ya. Kasih saya paling lama 10 menit, paling cepat 7 menit. Oke, kita lanjut di materi segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan antara guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, ini gambar modelnya seperti ini. Yang di bagian bawah ini namanya menstabilkan identitas. Kata yang digunakan biasanya orang kalau mau coaching, salah satunya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ataupun kata yang lain, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini adalah menstabilkan identitas dari pendekatan segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, di sini katanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ataupun kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Bapak Ibu, materi ini penting karena ini biasanya dipakai untuk coaching seseorang, termasuk anak didik kita. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan yang sudah disepakati. Ya, baik itu keyakinan kelas tadi sudah disampaikan. Kata apa yang biasanya muncul dalam pertanyaan itu? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau biasa ditanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi pertanyaan ini akan mengarahkan siswa untuk bagaimana siswa dapat mencari solusinya sendiri tanpa Bapak Ibu harus membantu. Kita hanya mengarahkan dengan
pertanyaan. Oke, di sini menstabilkan identitas adalah prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Artinya begini, anak ini sudah salah, jangan kita salahkan lagi. Kita sudah tahu kesalahannya apa, ya. Tapi kita menggunakan pertanyaan yang bagaimana menggeser identitas gagal ke identitas suksesnya. Dengan tadi, bukan hanya kamu orang di dunia ini yang pernah melakukan kesalahan itu. Kita semua pernah punya kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan seperti itu. Dengan demikian anak yang tadinya sudah merasa gagal ini kecewa, timbullah motivasi bahwa oh bukan saya satu-satunya orang yang pernah memiliki pengalaman membuat kesalahan ini. Begitu. Yang kedua, validasi tindakan. Di sini berdasarkan prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya setiap anak jika dia melakukan kesalahan ataupun melakukan hal apapun pasti dia punya alasannya. Ya, di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan itu dengan murid. Apa alasan kamu melakukan kesalahan itu? Ya, jadi dia melakukan sesuatu kan tadi ada alasannya, ada tujuannya. Oke, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita mengarahkan murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna supaya bisa memunculkan motivasi intrinsiknya di dalam dirinya, supaya dia mau berubah. Di sini kita bisa kaitkan juga dengan keyakinan murid tentang tindakan yang salah. Di sini ada video, mungkin tidak sebagus apa, tapi saya mau memberikan supaya jadi gambaran mungkin untuk CGP yang akan datang mungkin bisa melihat. Jadi di sini ada kasus yang pertama, Akila tidak menerima presentasi kelompoknya, selalu diejek dan ditertawakan oleh kelompok lainnya. Lalu Akila marah dan tidak bisa mengendalikan amarah. Kita bikin skenario Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini ya. Tapi mungkin tidak sebagus dan sebaik yang ini, namanya juga belajar. Ini masuk di posisi menstabilkan identitas. Dia sudah salah, tapi saya tidak mau menyalahkan dia. Ya. Kata alasan tadi dia masuk di memvalidasi yang tadi. Jadi di sini saya sebagai guru berusaha nih, bagaimana supaya dia bisa kasih saya solusi. Saya tidak mau kasih dia solusi, tapi saya coba gali dengan pertanyaan supaya bisa mengarahkan saya, dia cari solusinya sendiri. Nah, saya libatkan lagi dengan keyakinan kelas. Ya ini yang tadi ya, yang terakhir. Ya, jadi dia akan meminta maaf.
Ada satu dari responnya mereka. Karena dapat membantu masalah saya. Dan saya berjanji tidak akan begadang dan main game lagi dan datang di Pakotik waktu ke sekolah. Terima kasih Bu Faiza. Dan datang di Pakotik waktu ke sekolah. Terima kasih Bu Faiza. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, demikian pemaparan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 1, jadi sudah waktunya kita break untuk makan siang. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Baik. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu. Silakan boleh angkat tangan. Apa itu keyakinan kelas? Percaya. Ya? Ya, percaya terhadap kelas. Nah, apa yang perlu kita percaya terhadap kelas? Kita percaya kelas yang seperti apa? Seperti bersih, apa lagi? Aman, apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak ribut saat jam pelajaran. Ya, tidak ribut saat jam pelajaran. Oke, anak-anak, apa yang kalian jawab itu benar? Hari ini Ibu akan memandu kalian bagaimana membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Contohnya kata dilarang, kata tidak, itu adalah kata-kata negatif. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya ya. Apa Ozil? Silakan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini masuk peraturan atau keyakinan kelas? Masuk peraturan. Peraturan kelas. Kalau dibuat jadi keyakinan kelas berarti katanya harus positif. Contohnya? Jangan membuang sampah di kelas. Ada kata jangan. Apakah ini masuk di keyakinan kelas? Ya. Tidak membuang sampah di sungai. Tidak, ada kata tidak. Ini masuk di peraturan atau keyakinan? Peraturan. Jangan membuang sampah di kelas. Jangan membuang sampah di kelas. Ada kata jangan. Ada peraturan. Berarti bahasa yang baiknya, yang bagusnya bagaimana? Ya, menjaga kebersihan. Kalau kelas sudah dijaga kebersihannya, sudah pasti kalian tidak akan membuang sampah sembarangan, ya. Menjaga kebersihan sudah pasti tidak ada yang buang sampah sembarangan. Pasti ada yang sudah langsung rajin piket kelas. Kenapa dia rajin piket kelas? Karena dia percaya bahwa dengan melakukan itu adalah bagian dari menjaga kebersihan. Oke, contoh lainnya. Dilarang menyontek. Kata dilarang. Bagusnya adalah kalau orang supaya tidak menyontek berarti dia kerja harus bagaimana? Kerja sendiri. Kerja sendiri atau kerja yang jujur. Kalau dia jujur otomatis dia tidak akan menyontek. Sampai sini mengerti? Jadi keyakinan kelas tidak boleh ada kata dilarang. Dia bersifat kata yang universal tapi banyak artinya. Oke, Ibu akan membagikan kalian stick note. Silakan tulis impian atau cita-cita kelas yang kalian inginkan seperti apa, ditulis di sini. Terus bagaimana yang kalian sukai, yang kalian cita-citakan. Oke,
ditulis yang katanya mirip nanti akan Ibu jadikan satu saja. Ayo silakan tulis kelas seperti apa yang kalian cita-citakan atau yang kalian inginkan. Diharapkan dengan kalian menulis ini, kalian menulis keyakinan kelas ini, kalian bisa bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Yang sudah tulis boleh langsung tempel di depan. Silakan. Nanti dari hasil tulisan kalian kita kumpulkan lalu kita tulis untuk menjadi kesepakatan kelas. Kalau semua sudah bersepakat, berarti kita semua wajib untuk menjalankan secara bersama-sama. Silakan ditulis. Kalian mengharapkan kelas yang seperti apa? Tulis saja sesuai dengan cita-cita kalian. Guru, tulis nama juga kamu. Oke, yang sudah selesai boleh langsung tempelkan hasilnya di sini. Silakan maju ke depan. Ayo. Silakan. Ya. Tempelkan di depan. Alvin sudah? Ya sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah silakan duduk. Oke, sudah semuanya? Oke, sekarang kalian lihat, kita akan membacakan dari hasil tulisan kalian yang mana termasuk keyakinan kelas, peraturan kelas ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kata keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata tidak atau kata larangan. Oke, kita lihat di sini. Saya menginginkan kelas yang nyaman dan bersih ketika belajar. Sepakat? Sepakat. Oke, ini ya. Nyaman dan bersih. Yang kedua, saya menginginkan kelas yang bersih dan memiliki struktur organisasi kelas. Sepakat? Sepakat. Oke, ini juga ada kata bersih. Saya menginginkan kelas yang semuanya bersikap baik, jujur, aman, nyaman, saling menghormati, lalu yang suka mengucapkan tolong dan terima kasih. Sepakat? Sepakat. Biasa ya? Ya. Oke, saya menginginkan kelas nyaman, bersih ketika belajar. Ini bersih juga. Utara di bawah ya. Saya menginginkan kelas yang jujur, adil, aman, nyaman dengan teman-teman di kelas. Oke. Saya menginginkan kelas yang tenang, lalu
sampah sembarangan. Kata tidak masuk di kegiatan kelas? Tidak. Harusnya diganti dengan kata apa tadi? Tidak membuang sampah sembarangan. Diganti dengan kata menjaga kebersihan. Ini masuk di sini. Saya menginginkan kelas yang jaga kebersihan, bersikap jujur, adil, saling menghormati, kelas tentram, aman dan nyaman. Oke, ini sama seperti yang tadi ditulis oleh Evangelista ya. Ya, ini sama. Ya, rapi dan bersih ini. Ini juga sama. Kalau tidak main bola di dalam kelas, ini termasuk keyakinan kelas. Supaya tidak main bola dalam kelas berarti harus bagaimana? Jangan main bola lagi. Ya, harus menjaga ketertiban kelas. Boleh dirubah? Tadi siapa punya itu? Masuk di sana. Tadi diganti dengan apa? Iya, menjaga ketertiban kelas. Kalau tertib pasti di dalam kelas tidak ada yang main bola. Tangan aja. Oke, saya menginginkan kelas yang tenang, tentram, bersih. Oke, ini juga sama. Tadi di sini ada kata tidak menyontek. Ini masuk keyakinan kelas? Tidak. Diganti dengan kata ya, jujur. Oke, dengan demikian kita sudah punya beberapa kesepakatan kelas. Yang pertama, ada kelas yang bersih, nyaman ya, dan juga aman dan tentram. Yang kedua, ada sikap jujur ya. Sikap jujur. Lalu di sini menjaga kebersihan, ada saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai. Lalu di sini sama menjaga ketertiban kelas. Semuanya sepakat? Sepakat. Tadi yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Yang kedua, harus apa tadi? Menghargai sesama teman. Ya, menghargai sesama teman. Tidak membeda-bedakan suku. Jujur. Keempat, Adil. tadi ini yang Wazir punya? Menjaga ketertiban kelas. Dan yang terakhir harus kelas yang aman dan tentram sama nyaman, ya kan? Oke, itu sudah dapat, kita sudah dapat 7 kesepakatan kelas. Semoga kita semua dari hasil kesepakatan ini kita bisa melaksanakannya di dalam keseharian kita di dalam kelas. Semuanya sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih anak-anakku. Ibu tutup ya dengan mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat belajar kembali. Ya, tepuk tangan buat kalian semua.